Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan saya akan ambil tema tentang hidup yang bersukacita. Saya Sony Hadi Wijaya, hamba Tuhan yang memberitakan kabar sukacita, kabar gembira bagi kita semua yang mendengarkan. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, kita akan satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih anugerah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu, Roh Kudus, sepanjang hari, sehingga kami boleh hidup di dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, sehingga firman-Mu yang Kau sampaikan ini boleh rema dalam hidup kami, dan kami boleh bersukacita saat kami mendengarkan pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, nama-Mu yang berkuasa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara, tema hari ini adalah hidup yang bersukacita. Bacaan firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Perikop tentang perjanjian damai dengan Sion. Saudara boleh baca sendiri di rumah, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi saya akan ambil ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Haleluya. Nah, saudara, tentunya kita semua sangat menginginkan hidup di dalam sukacita, amin. Tapi ternyata keinginan itu bukan hanya datang dari diri kita saja, tetapi Tuhan juga menginginkan kita hidup di dalam penuh dengan sukacita. Bahkan keinginan Tuhan jauh lebih besar supaya kita bersukacita di dalam hidup ini. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin, saudara. Nah, kalau kita memperdalam lagi ayat-ayat ini, saudara, yang kita baca bahwa perjalanan bangsa Israel menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita saat ini. Bagaimana bangsa itu dituntun Tuhan menjadi umat yang diberkati, menjadi bangsa yang besar. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang menderita, bahkan bangsa yang terhina. Kenapa mereka menjadi seperti itu?
Inilah contoh umat yang menyia-nyiakan kasih Tuhan. Bangsa yang tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan dari luar. Tapi dari dalam diri dan dari perbuatan mereka sama sekali menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang dinamakan kebiasaan yang tidak berbuah. Saudara, anak-anak Tuhan itu harus menghasilkan buah dalam setiap kehidupannya. Hal seperti ini penting untuk kita dalami. Bisa saja karena kita sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan sehingga kita jatuh kepada satu rutinitas tanpa buah dalam sikap, perilaku, dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, penting kita untuk mengetahui hal ini. Karena kegiatan keagamaan ini yang sudah sangat terbiasa sehingga kita ini sepertinya jatuh kepada satu rutinitas bahkan tanpa menghasilkan buah dalam hidup kita. Sikap kita, perilaku, dan pengharapan kepada Tuhan itu sudah kabur rasanya. Apa yang telah terjadi kepada umat Israel? Yang walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa yang besar, tapi ternyata kasih Tuhan tetap kepada umatnya. Maka Tuhan membuat perjanjian yang baru, yaitu umat yang dibangun dari kebenaran Tuhan. Amin. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas bagaimana Tuhan membangun suatu kerajaan yang megah dengan batu-batu yang mahal, dan orang yang mendiami kerajaan itu akan aman tanpa rasa takut. Janji keselamatan itu pun telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bahwa Dia adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Dan hanya di dalam Dia kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Yesus Kristus adalah tempat kebahagiaan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Tempat sukacita kita, tempat untuk memberkati dan penyelamat kita. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, saudara catat ya. Yohanes 15 ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus juga berkata di dalam ayat yang ke-11, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi bukan hanya keinginan Tuhan yang begitu besar supaya kita hidup dalam sukacita, tetapi Tuhan juga memberikan jalan dan memanggil kita untuk masuk ke dalam sukacita yang berasalnya daripada Tuhan. Bukan sukacita yang berasal dari dalam dunia ini, saudara. Sebab sukacita yang dari dunia ini sifatnya cuma semu, saudara. Sukacita yang dari Tuhan itu luar biasa. Nah, bagaimana kesungguhan kita untuk tetap menyatu dan bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita? Disinilah letak sukacita itu. Jadi hubungan kita yang tetap bersatu dengan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita, kita tetap berhubungan bersatu dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini, untuk sukacitamu. Kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang sudah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yaitu Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh dengan kasih cinta. Tuhan yang begitu panjang sabar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk renungan singkat. Pesan-pesan-Mu untuk kami.
biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh ya Tuhan hidup di dalam sukacitamu. Terima kasih, ampuni setiap dosa, ampuni setiap pelanggaran yang kami lakukan, ampuni Tuhan. Biarlah kau Tuhan suci kuduskan hati pikiran kami, untuk selalu kami boleh ada layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.